tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang ataupun sekelompok orang, baik itu secara verbal, fisik, maupun psikologis, sehingga korban merasakan trauma, tertekan, dan tak berdaya. Pelaku bullying biasanya disebut dengan pembuli, bisa seseorang maupun sekelompok orang, di mana mereka merasa diri mereka itu lebih kuat dan bisa melakukan apa saja kepada korban. Sementara sang korban, mereka merasa berada di pihak yang lemah, tak berdaya, dan selalu merasa takut kepada sang pembuli. Nah, kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman apa saja sih undang-undang yang mengatur perundungan di Indonesia. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak. Yang pertama itu ada pasal 76C yang berbunyi, setiap orang dilarang menempatkan, melakukan, menyuruh atau ikut serta melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Yang kedua, pasal 80 ayat 1 yang berbunyi, pelaku kekerasan terhadap anak dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda dengan uang sebanyak 72 juta. Undang-undang tentang perundungan yang selanjutnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Terdapat pada pasal 27 ayat 3 yang melarang penyebaran informasi elektronik yang memuatkan penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang. Hal ini dapat menghindari perilaku cyberbullying. Dan untuk sanksi yang dikenakan itu terdapat pada pasal 45 ayat 3 yang dimana pelaku dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling tinggi 750 juta rupiah. Jenis-jenis perundungan ada 5. Yang pertama, perundungan verbal merupakan perundungan yang dilakukan dengan kata-kata, pernyataan, julukan, dan tekanan psikologis yang menyakitkan dan merendahkan korban. Yang kedua ada perundungan fisik. Perundungan fisik seringkali meninggalkan tanda-tanda yang jelas dan mudah disadari seperti luka, lebam, dan lainnya. Ketiga yaitu perundungan sosial. Perundungan sosial yaitu bentuk penindasan sekelompok orang kepada seorang individu. Jenis perundungan yang keempat adalah cyberbullying. Cyberbullying merupakan jenis perundungan yang menggunakan teknologi digital maupun internet. Bentuk-bentuk dari cyberbullying ini dapat berupa yang pertama, pelaku memberikan komentar negatif kepada sang korban. Dan yang kedua adalah pelaku membuat fake account atau akun palsu yang mengunggah ujaran kebencian terhadap seseorang atau sang korban. Dan juga yang ketiga, pelaku mengunggah media baik foto maupun video di media sosial dari pelaku tersebut yang berisikan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan mempermalukan korban. Dan juga yang keempat, pelaku mengirimkan pesan yang negatif kepada sang korban melalui via chat, baik itu chat pribadi maupun chat yang berada di dalam grup. Hal ini bertujuan membuat korban merasa takut, tidak nyaman, terganggu, dan juga memiliki depresi. Dan juga yang kelima adalah seksual bullying, yang dimana seksual bullying ini merupakan jenis perundungan yang berhubungan dengan hal-hal seksual. Bentuk dari seksual bullying ini berupa yang pertama, pelaku melecehkan korban dengan membicarakan terkait bagian tubuh sensitif dari sang korban. Dan juga yang kedua, pelaku melecehkan korban dengan menyentuh bagian tubuh korban tanpa seizin dari korban tersebut. Dan juga yang ketiga, pelaku menyebarkan rumor sensitif mengenai seksual dari korban. Dan juga yang keempat adalah pelaku memaksakan korban untuk memuaskan nafsu dari si pelaku dengan mengirimkan video atau foto yang sensitif dan juga memaksakan korban untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan seksual. Itu saja jenis-jenis dari perundungan. Perundungan itu dapat dilakukan melalui fisik, verbal maupun cyber. Saya akan menjelaskan penyebab utama terjadinya perundungan. Yang pertama itu faktor keluarga.
Contohnya itu seperti seorang anak yang sering melihat perilaku kekerasan, orang tua yang suka menghukum secara berlebihan, ataupun suasana di rumah yang penuh tegang dan juga amarah. Nah, akibatnya anak yang sering melihat perilaku agresif tersebut cenderung meniru dan bahkan menganggap kekerasan itu adalah cara yang tepat untuk mendapatkan kekuatan dan juga perhatian. Yang kedua, itu faktor sekolah. Contoh itu seperti sekolah yang kurang tegas dalam menanggapi kasus-kasus bullying. Kalau yang ketiga, itu adalah faktor teman sebaya. Nah, contoh itu seperti ada seorang anak yang melakukan bullying itu untuk mendapatkan perhatian dari teman-temannya. Yang keempat, itu faktor lingkungan dan juga media. Nah, faktornya ini seperti seorang anak yang sering melihat video, game, ataupun film di YouTube dengan yang penuh dengan kekerasan. Yang kelima, itu faktor psikologis yang datang dari diri sendiri. Nah, contoh itu seperti pelaku yang sebenarnya punya trauma ataupun bahkan pernah menjadi korban bullying sebelumnya. Nah, bullying itu dijadikan pelapisan rasa sakit ataupun rasa untuk menutupi rasa minder dalam dirinya sendiri. Ada 4 dampak akibat perundungan. Yang pertama itu dampak terhadap korban, bisa membuat korban menjadi depresi, stres, takut, dan merasa kehilangan kepercayaan dirinya. Yang kedua itu dampak terhadap pelaku, bisa membuat pelaku lebih agresif, tidak punya empati, sulit bersosialisasi, dan dijauhin teman-teman. Yang ketiga itu dampak terhadap saksi, bisa membuat saksi merasa dirinya ikut menjadi pelaku dan menyesali perbuatannya karena tidak membela si korban. Yang keempat itu dampak terhadap lingkungan belajar dan keluarga, bisa membuat lingkungan belajar tidak nyaman, prestasi menurun, dan membuat citra sekolah menjadi buruk, serta bisa membuat keluarga dan korban menjadi depresi dan stres menghadapi situasi tersebut. Nah, selanjutnya cara pencegahan perundungan. Yang pertama ada pendidikan karakter. Meningkatkan pendidikan karakter merupakan salah satu langkah fundamental yang dapat mencegah terjadinya perundungan. Menanamkan nilai-nilai empati, toleransi, kejujuran, dan tanggung jawab harus dilakukan sejak dini. Lalu yang kedua ada penguatan peran institusi dan kebijakan anti-bullying. Seluruh institusi seperti lembaga pendidikan, tempat kerja, dan komunitas harus memiliki kebijakan anti perundungan yang tegas dan jelas. Lalu selanjutnya ada peran keluarga dalam pencegahan. Seorang anak pertama kali dididik dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, dalam lingkungan keluarga, seorang anak harus mendapatkan perhatian emosional dan komunikasi yang terbuka agar kelak seorang anak tidak akan menjadi pelaku maupun korban dari perundungan. Nah, selanjutnya ada penggunaan teknologi dan media sosial. Kita bisa menggunakan media sosial secara positif dengan mengedukasi orang lain tentang bahaya perundungan. Kita juga bisa mengajak khalayak ramai untuk sama-sama menghentikan dan mencegah terjadinya perundungan. Yang terakhir, ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Pencegahan perundungan memerlukan kerjasama yang erat, tegas, dan kompak dari berbagai lembaga seperti lembaga pendidikan, lembaga sosial, pemerintah, dan masyarakat sekitar. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, kali ini kita akan menjelaskan mengenai Pancasila. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, ada nggak yang bisa menjelaskan apa itu Pancasila? Saya, Bu. Wah, ternyata banyak sekali ya yang menjawab. Tapi sebelumnya Ibu pengen mendengarkan pendapat dari Anggun. Anggun, silahkan. Baik, terima kasih.
kasih Ibu. Jadi, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi ideologi negara Indonesia. Wah, bagus banget ya jawabannya Anggun. Boleh berikan tepuk tangan kepada Anggunnya? Terima kasih Ibu. Oke, sekian untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Pagi, Bu. Wewe. Bener kali ya kau ya? Berapa sih kayak gitu? Mau jadi mahasiswa ambis, cum laude. Apa kalian lihat? Mungkin nggak kalian? Benci banget gak sih liat Anggun tadi? Iya, Cok, cepet kali dia. Sumpah, mending tacap deh. Kacap. Bagus nggak warna itu? Bagus kok. Bagus. Gimana habis gue? Bagus. Ih, gara-gara bully dia aku jadi ini, pucet banget. Najis. Jijik banget gak sih liat dia kucel? Kita jangan sampai kucel ya guys. Makeup kalian polos banget. Makeup kamu bagus banget. Oh my god. Terima kasih. Aku boleh gabung sama kalian nggak? Boleh dong. Soalnya kamu pada makeup. Kasih. Kelas akuntansi tuh besok jadi kan jam 9. Gimana? Kamu udah maju tunggu di sini ya, sebentar aja kok. Ada si dapur nih guys. Ups. Samperin nggak sih? Kalian tuh mau apa sih sebenarnya? Aku tuh punya salah apa sama kalian sebenarnya? Karena lo itu caper. Caper-caper kok kusam sih? Kita make upinnya aja gak sih? Gas. Ini cantik gak sih? Foto dulu dong. Jangan lupa terima kasih ya. Bye. Kamu nggak apa-apa. Gak apa-apa apanya. Kamu gak lihat tadi aku udah dibully sama mereka jadi kayak gini. Kok kamu kok nolongin aku sih? Minta maaf. Gak usah basi.
nggak peduli, nggak usah sok peduli deh. Pakai alasan segala takut. Maksud aku nggak gitu. Aku mau sesuatu sama kalian. Mau ngomong apa lagi sih? Sebelumnya aku minta maaf sama kalian berdua karena kemarin aku sempat gabung. Aku tuh gabung ke mereka karena aku takut ini kayak mereka bully kamu. Dan kalau aku gabung sama circle mereka, aku bakal aman. Tapi nyatanya aku tuh nggak nyaman sama mereka. Sebenarnya tuh dari awal aku sama Najwa takut melihat kamu dibully di kelas ini. Kami minta maaf ya, kami juga bingung kemarin harus apa. Ketakutan kami juga lebih besar daripada keberanian kami. Aku ngerti jadi kalian pasti bingung karena nggak bisa ngambilin aku. Kayaknya kita nggak bisa dia terus-terusan ketakutan sama mereka. Sikap mereka udah bener-bener mengganggu kita, udah mengganggu mental kita. Bahkan bukan cuma mentalku, tapi kalian juga ikut ketakutan. Kita nggak bisa begini terus. Kita harus berani menghadapi mereka. Oke, mulai sekarang kita nggak boleh takut sama sikap mereka. Sikap mereka itu udah nggak ada etikanya. Kita nggak boleh kalah sama orang yang nggak beretika. Oke? Terus yuk kita belajar akuntansi. Ada pengkhianat. Kemarin katanya mau masuk circle kita. Iya nih. Kalian bisa nggak sih stop ganggu-ganggu orang? Gara-gara sikap kalian, kami semua tuh jadi takut. Aku nggak mau lagi ada korban selain aku ya. Please kalian tuh stop. Sadar nggak sih kalian tuh nggak ada etika? Ngerti nggak? Please deh, kami udah nggak takut lagi ya sekarang. Kami berusaha untuk berani. Karena apa? Walaupun kalian ngebully cuman aku, tapi mereka ikut ketakutan gara-gara kalian semua. Sadar nggak sih? Dasar kasar, gak punya etika kalian. Aku harap kalian jangan ganggu siapapun lagi, jangan bully siapapun lagi karena aku gak mau ada korban lain selain aku di sini. Cukup aku yang jadi korban dan cukup kami yang ketakutan di kelas gara-gara kalian. Ayo, Najwa, email. Bla bla bla. Siapin banget. Iya, Cok. Gitu aja baperan. Gio.